Come on. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Video kali ini saya akan membahas film Perang Dunia Kedua yang berjudul Memphis Belle tahun 1990. Mengisahkan perjuangan para kru pesawat pengebom Amerika yang harus menjalani misi terakhir untuk mengebom sebuah kota di Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Namun misi kali ini sangat berbahaya dan paling mematikan, karena pesawat tempur Jerman akan menyerang mereka dengan brutal. Lalu bagaimana perjuangan pasukan sekutu menjalani misi tersebut? Langsung saja kita ke alur filmnya. Film berawal pada musim panas tahun 1943. Terlihat para prajurit muda sedang bermain rugby di sekitar pangkalan udara sekutu yang berada di Inggris. Mereka adalah kru pesawat Memphis Belle yang terdiri dari Virgil, seorang prajurit paling muda, Danny si bocah pandai, Eugene si religius, Clay si anak petani, Jack si bocah nakal dari Chicago, serta Rascal yang terkenal seorang playboy. Tak lama kemudian, puluhan pesawat pengebom kembali ke pangkalan udara yang baru saja selesai menjalankan misi mengebom kota di Jerman. Satu persatu pesawat pengebom mendarat dengan mulus, namun tidak dengan pesawat terakhir yang mengalami kerusakan di bagian mesin. Dan naasnya, adegan berpindah menuju para kru senior pesawat Memphis Belle yang tengah diwawancarai oleh salah satu perwira bernama Letnan Kolonel Bruce. Here, you can call me Bruce. Mereka adalah pilot berpengalaman yang dipimpin oleh Kapten Dennis bersama krunya yang bernama Letnan Val, Letnan Luke, serta Letnan Phil. Diketahui mereka berhasil menyelesaikan misi sebanyak 24 kali tanpa sekalipun mengalami kegagalan dengan pesawatnya yang terkenal Memphis Belle. Can we have just one more shot? You'll go back home in the Belle. Pictures and life, wine, women and song. Karena hal itu, Bruce ingin menjadikan mereka sebagai public figure dengan tujuan untuk mengangkat moral rakyat tentang adanya pahlawan-pahlawan udara milik sekutu. Malam harinya, semua perwira mengadakan pesta perayaan anniversary yang pertama. Mereka semua sangat menikmati pesta itu dengan berdansa dan minum-minum, hingga semuanya larut dalam kesenangan. Pagi harinya, semua kru pesawat mendapat misi yang sangat berbahaya, yaitu misi mengebom salah satu kota di Jerman bernama kota Bremen. Mereka pun mulai melakukan persiapan, termasuk para kru pesawat Memphis Belle. Sebelum menjalankan misi, seorang perwira bernama Kolonel Harriman memberi arahan kepada semua kru pesawat bahwa sasaran utamanya adalah sebuah pabrik yang merakit pesawat tempur milik Jerman. Setelah mendapat arahan, mereka pun langsung bergegas menuju pesawatnya masing-masing untuk mengangkut puluhan bom serta amunisi. Kapten Dennis yang telah berada di pesawat Memphis Belle didampingi oleh kopilot yang bernama Letnan Luke. Mereka berdua memastikan perangkat pesawat berfungsi dengan baik. Sementara kru lainnya yang akan berangkat mendampingi senior mereka juga mengecek setiap bagian pesawat secara detail untuk memastikan pesawat pengebom mengudara tanpa ada yang bermasalah. Satu persatu mesin pesawat mulai dinyalakan.
Sampai akhirnya pesawat pengebom B-17 mulai lepas landas. Maka dimulailah misi ke-25 Memphis Belle. Kali ini konvoi pesawat pengebom dipimpin oleh pesawat yang bernama Windy City. Sementara pesawat Memphis Belle berada di tengah konvoi. Dalam perjalanan, pesawat pengebom dikawal oleh beberapa pesawat tempur sekutu. Untuk sementara waktu, konvoi pesawat berjalan dengan lancar tanpa adanya rintangan. Semua kru terlihat tenang di pesawatnya masing-masing, kecuali Letnan Phil. Ia terlihat sangat gugup dan tegang, seolah-olah petaka akan segera datang. Setelah mengudara cukup lama, mereka semakin dekat dengan titik lokasi pengeboman. Kapten Dennis memperingatkan semua kru untuk bersiap-siap dan selalu waspada. Okay, let's test our guns. Namun tiba-tiba mereka melihat kedatangan pesawat tempur Jerman. Pesawat tempur sekutu segera menghadang mereka. Sementara semua kru pesawat pengebom juga mempersiapkan senjata mesin. Dan akhirnya pertempuran udara pun terjadi. Akibat serangan pesawat Jerman yang begitu brutal, naasnya pesawat Windy City harus terkena tembakan. Setelah berhasil menghabisi satu pesawat pengebom Amerika, anehnya pesawat tempur Jerman malah pergi begitu saja. Karena pesawat Windy City telah hancur, konvoi pesawat dipimpin oleh Sikap. Kapten Dennis memperingatkan semua kru agar selalu waspada, karena pesawat tempur sekutu akan kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar. Sekarang konvoi pesawat pengebom tanpa pengawalan. Tanpa diduga, pesawat tempur Jerman kembali datang, tapi kali ini mereka menyerang lebih agresif. Dan sialnya pesawat Sikap juga terkena serangan. Mengetahui hal itu membuat semua kru sangat panik. Untuk mengatasi ketegangan yang terjadi, Kapten Dennis dengan cepat mengambil keputusan dan memberitahukan ke semua kru pesawat pengebom yang tersisa bahwa konvoi pesawat mereka akan dipimpin oleh Memphis Belle. Kapten Dennis menyampaikan kalau 3 menit lagi mereka sudah sampai di tempat lokasi pengeboman di langit kota Bremen. Namun tiba-tiba pesawat tempur Jerman kembali menyerang. Dengan perjuangan yang luar biasa, semua kru pesawat pengebom berhasil menghancurkan beberapa pesawat tempur Jerman. Tapi masalah lainnya kembali datang. Kali ini mereka diserang senjata flak, yaitu sebuah pertahanan anti serangan udara milik Nazi Jerman. Serangan itu mengenai pesawat Memphis Belle di sekitar tangki bahan bakar, sehingga persediaan bahan bakar berkurang sangat drastis. Beruntungnya Letnan Luck berhasil memperbaiki kerusakan tersebut. Mereka pun akhirnya sampai di lokasi pengeboman. Semua bom telah diaktifkan dan kini tinggal menunggu aba-aba dari Letnan Val yang bertugas menentukan lokasi pengeboman. Namun sialnya awan menutupi daratan sehingga Letnan Val kesulitan menentukan lokasi target pengeboman. I can't see. What do you think you're doing? Kapten Dennis selalu memerintahkan untuk menunda pengeboman karena jika mereka salah target, warga sipil ikut menjadi korban. Meski sempat terjadi perdebatan antara Letnan Luck dengan Kapten Dennis, namun akhirnya Kapten Dennis memerintahkan semua pesawat untuk memutar balik. Saat akan kembali ke pangkalan, lagi-lagi mereka dihadang oleh pesawat tempur Jerman.
Dengan susah payah mereka pun berhasil menembak jatuh pesawat Jerman. Namun sialnya pesawat musuh malah jatuh mengenai pesawat pengebom Amerika. Setelah berhasil melewati hadangan pesawat tempur Jerman, Kapten Dennis memerintahkan untuk kembali melanjutkan misi. Bombardier, how does that target? Oh, Lord, come on. That's it. Sit, bombs away. Beruntungnya kali ini target terlihat jelas. Satu persatu bom dijatuhkan dan berhasil menghancurkan pabrik pesawat milik Jerman. Dan akhirnya pesawat pengebom yang dipimpin oleh Memphis Belle telah sukses menjalankan misi. Kemudian mereka bergegas kembali ke pangkalan udara, tapi lagi-lagi pesawat tempur Jerman datang dan langsung menyerang. Naasnya Danny terkena tembakan hingga terluka parah. Kali ini pesawat tempur Jerman mengincar pesawat Memphis Belle. Mereka pun menyerang habis-habisan. Akibatnya sayap pesawat bagian kanan mengalami kerusakan, sehingga Kapten Dennis kesulitan mengendalikan pesawat Memphis Belle. Kapten Dennis memutuskan untuk keluar jalur, dan ia memberitahu pesawat yang lainnya bahwa pesawat Memphis Belle dalam keadaan darurat. Dengan sekuat tenaga, Kapten Dennis berusaha mengendalikan pesawat. Sementara kru lainnya hanya bisa berharap supaya mereka bisa kembali dengan selamat. Dengan susah payah, akhirnya Kapten Dennis berhasil mengendalikan pesawat. Meski mereka terbang dengan hanya 3 mesin saja. Thanks, Luke. Satu persatu pesawat pengebom akhirnya sampai di pangkalan udara di Inggris. Namun pesawat Memphis Belle yang mengalami kerusakan belum juga terlihat. No, sir, not yet. And the Belle? Ternyata mesin pesawat Memphis Belle mengalami kerusakan lagi, dan kini mereka hanya terbang dengan 2 mesin saja. Kapten Dennis memerintahkan untuk membuang perlengkapan yang bisa dibuang, dengan tujuan untuk mengurangi beban pesawat yang saat ini terbang sangat rendah. Saat mereka sudah dekat dengan pangkalan, sialnya salah satu roda pesawat malah macet. Ditambah lagi satu mesin pesawat juga mati. Nothing's going down. The electrics must be totally out. Crew, take positions for crash landing. Sekarang Kapten Dennis harus bisa bertahan dengan satu mesin yang masih menyala. Sedangkan kru lainnya berusaha menurunkan roda pesawat secara manual. Dengan perjuangan yang luar biasa, beruntungnya roda pesawat kembali berfungsi. Dan akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Sementara Danny yang dalam kondisi kritis segera mendapat pertolongan medis. Semua orang menyambut kedatangan mereka dengan gembira. Dan film pun berakhir. Terima kasih lur udah nonton film ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.